Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, seraya kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita pada hari ini masih diberikan keleluasaan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan usia ini mudah-mudahan semakin usia kita bertambah, maka semakin bertambah juga amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai macam literasi buku-buku klasik, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh kemuliaan ini. Mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan yang luar biasa ini. Kemudian mereka berdoa pada sela-sela bulan tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usia mereka disampaikan dapat bertemu dengan bulan yang penuh ampunan ini. Tak cukup sampai di situ, mereka semuanya ternyata ketika menghadapi bulan Ramadan itu ekstra betul-betul mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga. Di antara mereka ada yang meninggalkan aktivitas ma'isyah sebiasanya, aktivitas pencari penghidupan, pencaharian, dan ingin fokus beribadah dengan memuliakan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul terdidik, betul-betul yang dapat melaksanakan puasa dengan baik sesuai dengan yang Allah ridhoi. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, kemudian di antara doa yang sering didoakan, yang sering diucapkan oleh para ulama sejak beberapa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah ketika datang bulan Rajab. Ketika bulan Rajab dan bulan Syaban, mereka membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sudah familiar di telinga kita, sudah sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Ya Allah, semoga Engkau memberikan berkah kepada kami, pada aktivitas kami, pada usia kami, dan pada seluruh aspek kehidupan kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadana. Dan semoga Engkau menyampaikan kami semua sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian dari doa tersebut mereka ternyata banyak sekali dalam berbagai macam literasi, berbagai macam referensi, doa mereka ternyata bervariasi. Ada yang berdoanya dengan ucapan doa Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku sampai aku dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan amankanlah bulan Ramadan sampai dia dapat menyapaku, dan terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan itu. Dan secara umum Islam sudah mengajarkan berbagai macam
aturan, termasuk sampai dalam masalah doa sekalipun. Di setiap bulan kita kadang sering mendengar orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan baru, maka dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Dalam riwayat yang lain disebutkan bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bulan yang baru ini sebagai bulan yang penuh keamanan dan sebagai bulan yang dapat menjamin keistiqomahan keimanan kita di dalamnya. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan madrasatus sholihin, merupakan tempat belajarnya, tempat pendidikannya orang-orang yang soleh. Dari tempat inilah mereka akan mendapatkan suatu gelar prestise yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prestisenya apa? Yaitu at-taqwa. At-taqwa merupakan isim masdar, sementara isim fa'ilnya adalah muttaqin. Kalau jamaknya muttaquna atau muttaqina. Dari kata waqayaki wiqayatan, kemudian dimasukkan ke dalam kata kerja yang ditambah beberapa huruf jadi ittaqayattaqi, ittiqaan wa taqwan. Nah, nanti ujungnya ada muttaquna wa muttaqina. Artinya adalah orang-orang yang selalu mawas diri, selalu berjaga-jaga agar dirinya tidak terjerumus kepada kubangan dosa yang akan merepotkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini merupakan tempatnya orang-orang yang solih ketika diberikan pendidikan, madrasatus sholihin. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini tidak tanggung-tanggung. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang terbiasa melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya saum, maka dia akan dikhususkan oleh Allah SWT akan memasuki surga dengan melalui pintu yang memiliki nama khusus, yaitu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan namanya. Bisa masuk ke dalam pintu itu. Diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang terbiasa melakukan ibadah saum. Kemudian yang akan Allah berikan, dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan suatu tempat yang luar biasa, tempat yang indah, tempat yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Sampai dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas solihina ma la ainun ra'at. Telah kupersiapkan suatu tempat untuk hamba-hambaku yang salih, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Sehebat apapun mata yang ada di dunia ini, setiap manusia dengan pasangan matanya, seandainya pernah melihat sesuatu keindahan di alam dunia ini, maka belum seberapa dengan surga yang telah Allah siapkan. Tempat itu adalah surga. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, saking indahnya. Kemudian disebutkan wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh kedua pasang telinga. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia dimanapun. Artinya kalau seandainya ada manusia di dunia ini pernah mendengar suatu kenikmatan yang ada di negara lain, contohnya misalkan kenikmatan terdengar ada suatu tempat yang di dalamnya seluruh makanan sudah tersedia, seluruh fasilitas kenyamanan sudah tersedia, sampai hotelnya pun ketika memasukinya dengan harga yang fantastis. Seandainya kita mendengar itu belum seberapa. Allah telah menyiapkan wala udunun sami'at, suatu tempat yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kemudian bahkan di dalam hadis itu disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia sedikit pun. Apa yang dibayangkan? Sebuah imajinasi tingkat tinggi bagi manusia berharap memiliki tempat yang sangat luar biasa nikmatnya, tempat yang sangat luar biasa nyamannya, tempat yang sangat luar biasa tentramnya. Seandainya itu ada di dunia, maka kalau surga belum satu tetes pun dari kenikmatan tersebut.
Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan sebuah tempat yang bernama surga untuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan siksanya yang Allah telah sediakan, siksa tersebut untuk orang-orang yang melanggar aturannya. Di dalam sebuah ayat disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian wahai orang-orang yang soleh ila magfiratin, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, arduhas samawati wal ardu. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi orang yang soleh itu, orang yang beriman kepada Allah itu harus memiliki hati yang cepat tanggap dan bersegera ingin mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia pada umumnya memiliki kesalahan dan dosa. Sebagaimana dalam ucapan yang sering kita dengar, an-nasu al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa dan lupa. Oleh karenanya kullu bani adam khotta'un, setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang salah itu, yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, jadi bulan Ramadan ini akan akan menjadi bulan yang istimewa bagi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Mereka akan menjadikannya madrasah, tempat belajar, tempat pendidikan yang di dalamnya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bahkan akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dengan Ramadan ini akan menjadi manusia yang dipilih oleh Allah memasuki surganya kelak. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah saum di tahun ini menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat memasukkannya, yang dapat dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan ketakwaan kepada orang yang benar-benar melakukan puasanya dengan baik. Sebagaimana diketahui oleh kita semuanya bahwa target dari perintah kewajiban saum ini adalah agar manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi sinkron dengan surat Ali Imran yang menyebutkan bahwa surga akan disediakan, akan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin orang-orang yang berpuasa di bulan tersebut dengan melaksanakan puasa yang sesuai dengan juknis dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita berpuasa, hendaklah kita memahami tentang fikih puasa, tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Yang pertama adalah puasa itu hendaklah kita pahami syarat-syaratnya dan ketentuannya. Puasa ini sebagaimana sudah diketahui oleh setiap orang adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari syahwat sejak mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka puasa itu betul-betul harus dipegang dengan baik. Kemudian harus diketahui juga tentang syarat-syaratnya, yang barusan adalah tentang ketentuan secara umum. Syarat-syarat yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah menyampaikan bahwa perintah wajib atau perintah kewajiban terhadap suatu perbuatan tentunya itu terkait dengan taklif kepada orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang yang beriman. Kalau sudah beriman, yang dianggap benar keimanannya adalah yang sudah berislam. Tidak cukup dengan iman saja, tanpa Islam ya mereka tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena iman dan Islam itu adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Jadi ketika berbicara iman, kalau seandainya imannya ingin diterima, ya harus Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Karena agama yang Allah ridhoi satu-satunya adalah Islam. Oleh karenanya, kalau ada orang yang berpuasa, kemudian dianya tidak berislam, tidak beragama Islam, maka puasanya tidak dinyatakan berarti bagi dia. Yang kedua, syarat daripada ibadah saum itu atau syarat berpuasa itu setelah Islam itu dia harus balik. Dia harus mencapai usia dewasa. Usia dewasa adalah usia yang betul-betul yang dijadikan pegangan oleh setiap orang bahwa amal ibadah itu akan mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala dan dosa sudah sampai kepadanya. Orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang balik. Jadi saya ulangi, syarat berpuasa itu diantaranya adalah yang pertama, dia hendaklah orang Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah balik, sudah akil balik. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Ketika akalnya sudah tidak berfungsi, maka tidak ada kewajiban saum baginya. Seandainya ada seorang yang latar belakangnya muslim, kemudian dengan izin Allah dia jatuh, ketika jatuh dia misalkan terbentur kepalanya, menyebabkan terganggu akal pikirannya, sehingga menjadi orang yang bicaranya tidak bisa dianggap nyambung, pembicaraannya tidak sesuai, maka orang tersebut terganggu akal pikirannya, artinya tidak dinyatakan sebagai orang yang berpuasa dengan baik. Artinya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah tamyiz, orang yang harus bisa membedakan antara yang baik dan benar. Nah, yang tamyiz ini sudah kita ketahui bersama bahwa ketika seandainya seorang anak belum mencapai usia dewasa tapi sudah bisa membedakan, maka anggap saja anak ini sebagai orang yang sedang melatih diri untuk berpuasa, dan insya Allah Allah akan menilai. Karena bisa jadi kedewasaan seorang itu berbeda satu sama lain. Yang satu ada yang mencapai di usia 15 tahun secara umumnya, bahkan tidak mustahil ada yang usia dewasanya itu bisa mencapai di bawah itu. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, yang selanjutnya adalah syarat berpuasa itu adalah sehat. Nah, kalau yang sehat, dia diwajibkan berpuasa. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan syarat sebelumnya. Dia muslim, dia balik, kemudian dia berakal, kemudian dia sehat. Nah, itu baru dia diwajibkan untuk melakukan puasa. Kalau orang sakit, nanti ada udurnya. Ada sakitnya seperti apa. Kalau sakitnya seandainya sakit yang sulit untuk disembuhkan, maka konsekuensi hukumnya apakah dengan qada ataukah dengan fidyah. Ya, nanti ada pembahasan insya Allah di pertemuan ini, insya Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, kemudian syarat-syarat saum itu adalah untuk orang-orang yang mukim. Mukim itu artinya tinggal di suatu tempat itu. Artinya tidak bepergian, tidak status sebagai orang yang safar. Kalau mukim dia terkena oleh taklif, oleh perintah kewajiban saum. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selanjutnya adalah untuk wanita ini. Bagi seorang wanita, maka kewajiban saum itu ketika wanita tersebut dalam keadaan suci. Artinya tidak dalam keadaan haid atau menstruasi, ya, atau tidak dalam keadaan setelah melahirkan. Yang terakhir tentunya syarat tersebut adalah niat tentunya. Kalau niat masuknya di bab-bab yang lain, di bab-bab saum termasuk dalam hal ini adalah sesuatu yang sebelum masuk ke dalam teknis ibadah saum itu sendiri. Sementara di dalam bab sholat, niat masuknya ada yang menyebutkan syarat sebagaimana Imam Al-Ghazali, ada yang menyebutkan secara jumhur, fuqaha menyebutkan bahwa niat bagian dari rukun sholat. Jadi niat itu sesuatu yang harus ada dalam teknis ibadah. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, hal yang dapat membatalkan puasa ini juga termasuk sesuatu yang harus dipahami oleh orang yang berpuasa. Jadi sekali lagi, agar ibadah kita terasa sebagai ibadah yang ibadah yang
membuat kita nyaman dalam hati kita adalah ibadah saum yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Termasuk memahami pembatal-pembatal saum, pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana kita pahami tadi dari definisi saum itu sendiri adalah menahan diri dari makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari syahwat. Nah, artinya ini menahan diri dari hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tiga ini khususnya. Yang tiga ini adalah pembatal-pembatal puasa yang sudah disepakati oleh para ulama. Para ahli fikih sejak dulu turun-temurun sudah menyatakan bahwa makan, minum, termasuk yang ketiga adalah hubungan suami istri, itu adalah hal yang membatalkan puasa. Termasuk yang keempat adalah yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Nah, ini membatalkan puasa. Yang ijma ini ijma ya. Ijma itu artinya adalah disepakati secara konsensus oleh para ahli fikih bahwa tidak ada satupun ulama yang menyatakan di empat hal itu di luar pembatal-pembatalnya. Atau ada yang menyatakan ini batal, ini tidak. Ini batal, ini tidak. Tidak. Kalau yang usul yang empat ini, yang usul itu artinya yang sangat mendasar, ini sepakat semua ulama. Bahkan kalau ada yang berbeda, nah ini bisa ditolak, pendapat bisa ditolak. Menyatakan misalkan yang haid harus berpuasa, ini ditolak karena menentang ijma. Nah, dalilnya adalah dari Al-Qur'an itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 setelahnya 184-an ya. Dari Al-Qur'an ayat tersebut disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dimulai dari uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, terus nanti di ujungnya ada fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Artinya yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa urutan dalam Al-Qur'an bahwa yang membatalkan saum adalah hubungan suami istri. Jadi ketika kita dalam keadaan berpuasa kalau melakukan itu maka dinyatakan batal, bahkan konsekuensinya berat kalau ada unsur kesengajaan. Dan tentunya kebanyakan disengaja. Kalau disengaja berat, nanti ada konsekuensinya yang akan kita terangkan. Nah, kemudian masih di ayat yang sama disebutkan di situ seterusnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Wa kulu washrabu. Jadi untuk membatalkan saum itu atau hal yang dapat membatalkan saum itu adalah makan dan minum. Jadi berhubungan suami istri, makan dan minum. Yang ketiga, yang keempat adalah tentang hadis Aisyah ketika bertanya tentang alaisa idaha lam tusolli wa lam tasum. Ya Rasulullah, bukankah orang yang haid itu tidak diperintahkan atau tidak diperintahkan untuk melaksanakan saum dan sholat? Artinya yang haid maka tidak diwajibkan sholat dan saum. Begitu. Kemudian di dalam hadis tersebut kunna nu'maru biqada'i shaumi la biqada'i shalat. Untuk yang haid ini bukan di luar haid. Nah, kalau di luar haid dia sholat lupa, maka diganti sholatnya ketika dia lupa, maka mengganti sholatnya itu disebut sebagai qada sholat. Tapi kalau saum di sini pembahasannya kunna nu'maru biqada'i shaumi. Untuk yang haid. Nah, untuk yang haid kita semuanya diperintahkan untuk tidak melaksanakan saum ketika haid. Dan tidak melaksanakan sholat untuk yang haid. Namun untuk saumnya diganti di bulan yang akan datang nanti di luar Ramadan. Dia harus kodok itu, di kodok itu saumnya bagi yang haid. Sementara sholatnya la nu'maru bi qada'i sholat. Yang haid tidak perlu mengkodok sholatnya. Karena itu merupakan suatu kodrat dari Allah SWT untuk wanita diberikan setiap bulannya waktu untuk membersihkan kesehatannya, untuk diberikan menstruasi, ya, membuang darah-darahnya melalui haid. Wallahu ta'ala alam. Nah, para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, selanjutnya itu tadi jadi tentang hal yang membatalkan saum secara ijma. Tidak boleh ada yang berbeda satupun. Adalah yang pertama berhubungan suami istri, dia pasti batal. Kemudian makan, kemudian minum, kemudian yang haid dan nifas. Jadi 5 atau 4 ini. Dia nggak boleh ada yang berbeda. Artinya ini adalah usul, pondasinya yang harus sama. Karena perlu dipahami dengan baik bahwa memahami fikih itu adalah memahami berbagai macam nanti perbedaan pendapat antar fuqaha, para ahli fikih nanti.
Di situ kita harus bisa legowo, menggunakan hati dan menggunakan pikiran. Menggunakan hati kita siap berbeda dengan yang lain, menggunakan pikiran kita harus semakin bisa mempertahankan pendapat kita sendiri. Jangan sampai kita berpendapatnya itu tanpa ada dalam hatinya itu ingin membuka, kenapa sih ini dalilnya kok begini, dia nggak punya keinginan untuk memahami dengan baik. Maka harus ada dalam hati kita untuk memahami, minimal mempertahankan pendapat kita dengan cara ittila, yakni mendalami tentang dalil-dalilnya, istidlalnya dalam kitab-kitab fikih itu sudah ada. Nah, yang kedua ini adalah pembahasan tentang pembatal-pembatal saum yang sifatnya diselisihkan. Ada yang ini menyebutkan batal, yang ini tidak. Ada yang ini menyebutkan tidak batal, yang ini batal. Dan termasuk dalam fikih pembatal saum yang kontemporer. Kontemporer itu yang masa kekinian. Nah, hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, secara fikih yang kedua ini tentang perbedaan para fuqaha tentang pembatal-pembatal saum ini, kita harus dipahami suatu kaidah dasar dalam memahami tentang fikih ini. Ada sebuah kaidah dasar yang menyebutkan la yunkarul muhtalafu fihi, tidak boleh diingkari segala sesuatu pendapat yang ada perselisihan di dalamnya. Kita berpendapat tentang suatu pendapat itu A, yang lain B. Ternyata yang B itu memiliki sumbernya mungkin yang tidak kita pegang. Dan kita memiliki sumber yang beda dengan yang B tadi. Artinya kita legowo. Tidak boleh diingkari yang mukhtalaf. Tidak boleh. Sementara innama yungkaru, yang harus diingkari itu adalah al-mujma'u alaihi. Sesuatu yang sudah sepakat usulnya kayak tadi, membatalkan saum itu adalah berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua makan. Kemudian yang ketiga minum. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Kalau itu usul. Kalau ada yang berbeda, maka itu harus pangkas, jangan diambil pendapatnya. Sementara yang lainnya adalah harus dipegang. Artinya harus dihargai. Kita memegang yang mana, yang lain yang mana, silahkan go ya. Jadi innama yungkarul mujma'u alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Yang diingkari itu adalah yang menyelisih ijma. Sementara yang ikhtilaf tidak perlu ada pengingkaran di dalamnya. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi untuk makan dan minum itu tergantung dilihat nanti ya. Kalau seandainya makan dan minumnya dengan sengaja sudah tentu batal. Tentu batal. Kemudian kalau makan dan minumnya dia lupa, karena mungkin tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, ketika hari pertama bulan Ramadan biasanya kan suka ada lupa, terutama anak-anak ya. Anak-anak suka lupa, kadang-kadang pagi-pagi itu langsung ambil air minum, dia minum atau memakan sesuatu. Selama dia lupa, Allah akan mengampuninya. Artinya Allah memberikan bonus kepadanya. Tidak usah kalian panik ketika kalian lupa. Karena itu makanan dan minuman yang Allah berikan secara cuma-cuma. Namun dengan catatan, ketika sudah makan baru ingat, jangan dihabiskan sisa makanan yang masih ada di atas piringnya. Minuman yang ada di dalam gelasnya jangan dihabiskan. Tapi dia langsung berhenti. Kalau bisa yang masih ada di dalam tenggorokan ininya itu dikeluarkan. Karena dia ingat. Gitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kemudian ada makan minum yang tidak biasa, yang lain karena bukan lupa ini, karena kekeliruan. Ini juga sama membatalkan. Contoh, misalkan ada orang yang menganggap sudah masuk waktu maghrib dengan waktu yang jauh. Kalau waktu dekat diampuni, ma'fu ya. Waktunya jauh, maghrib jam 6.00. Dia adzan misalkan jam 5.30. Nah, ketika 5.30 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada yang mendengar, alhamdulillah, dia buka. Ketika dia buka, ternyata yang adanya itu langsung tadi berarti, oh mohon maaf, ini waktunya belum karena 1,5 jam lagi. Maka yang makan tadi tidak terkategorikan lupa. Tapi dia harus dianggap batal. Dan dikodok di bulan yang selain Ramadan nanti. Hadirin yang berbahagia, itu artinya makan secara keliru. Jadi makan itu dibagi 3. 1, makan secara sengaja, membatalkan saum. 2, makan tidak sengaja alias lupa, itu tidak membatalkan saum. Yang ketiga, makan ketika keliru. Tadi keliru perhitungannya, tapi terlalu jauh waktunya. Nah, kalau terlalu jauh dianggap membatalkan saum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan tentang yang ada ikhtilaf di dalamnya, kan para ulama menyebutkan seandainya ada 5 tempat ini nih. Tempat yang pertama yang bernama hidung, lubangnya. Nah, tempat yang kedua adalah telinga. Nah, termasuk ada rongganya, Yang ketiga adalah mulut. Nah, mulut ada rongganya yang masuk ke sini, rongga. Kerongkongan langsung ke rongga tubuh ke sini. Yang ketiga adalah tempat BAB dan BAK. Itu juga ada rongganya. Sehingga para ulama di situ ada yang menyebutkan
Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga yang 5 tadi, maka sebagai bentuk kehati-hatiannya dianggap sebagai hal yang dapat membatalkan saum. Nah, itu pendapat yang ada, nyatanya begitu. Sekalipun ada yang menyatakan, oh itu bukan rongga yang masuk ke dalam maidah, ke dalam perut, ke dalam usus. Nah, dan tidak ada dinikmatinya. Sehingga ketika sesuatu dimasukkan ke telinga, itu tidak akan masuk ke perut. Artinya tidak membatalkan menurut sebagian ulama. Dan menurut yang hati-hati, oh tidak, itu termasuk masih bagian dari rongga sekalipun tidak masuk ke sini. Maka dianggap membatalkan, saking kehati-hatian. Dan termasuk di masa pandemi ini, saudara-saudaraku sekalian, ada sekarang di masa pengetesan kesehatan di masa pandemi ini dengan cara tadi PCR ya, dengan PCR, dengan swab. Itu kan memasukkan benda itu ke dalam. Ada yang ke hidung sampai ke sini loh. Kalau masuknya dalam, saking hati-hatinya terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, itu bisa membatalkan saum. Sekalipun fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak batal saum karena itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Setiap orang mau ke bandara itu harus proses itu. Setiap orang mau keluar kota harus melalui proses itu. Sehingga dirukhsah karena tidak ada tanda kutip unsur kesengajaan setiap tahunnya, tidak. Itu mah dalam jaihah ya, jadi dalam keadaan pandemi. Namun kita tetap dalam kaidah fikih disebutkan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari khilaf itu lebih diutamakan. Kalau seandainya ada pendapat secara minimal tadi memasukkan benda ke dalam rongga telinga, rongga hidung ataupun yang lainnya secara mendalam membatalkan, maka kita anggap saking hati-hatinya, oh kita untuk hati-hati selama saum tidak memasukkan itu. Karena ada dalam sebuah riwayat disebutkan ketika kita berkumur dan ketika istinsyak, ada wabalig fil istinsyaki. Kalau istinsyak memasukkan air itu kan harus dianjurkan dengan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya dengan serius, banyak airnya. Nah, dihirapnya banyak. Illa antakuna shaiman. Kecuali kalau saum sedikit aja. Karena ulama itu ada yang berpendapat dari hadis itu bahwa air yang masuk ke sini dari rongga ini tidak mustahil untuk bisa masuk ke tempat yang lainnya, sehingga dianggap sebagai membatalkan. Jadi sekali lagi untuk masalah khilaf ini bisa memilih. Kalau seandainya lebih nyaman ketika tidak memasukkan barang-barang ke telinga, ke hidung, maka tidak dilakukan. Seandainya itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, misalkan ada sesuatu masuk ke telinga dan nggak bisa didiamkan, harus cepat dikeluarkan. Kalau yakin tidak batal, ya keluarkan. Karena itu sesuatu yang tidak dihindari. Yang jadi masalah adalah ketika menyengaja memasukkan benda tersebut ke dalam rongga-rongga yang 5. Termasuk saudara-saudaraku sekalian, ada tentang fikih kontemporer ini adalah hal-hal kalau ludah membatalkan saum atau tidak. Kalau seandainya ludahnya masih dari dalam, tidak sempat keluar, maka itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Maka dalam keadaan tertentu dia menelannya. Namun tetap lebih idealnya kalau ada waktu, ada tempat, kemudian tidak merusak wibawa atau haibah, maka dia meludah saja di tempat yang lain. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, ya, jadi sulit seperti misalkan saya sedang berbicara begini, kemudian air liurnya semakin banyak di sini, kemudian masa saya harus meludah dulu? Nah, itu dalam keadaan sangat terdesak, maka itu tidak termasuk. Dan ludah yang ada di dalam rongga kerongkongan ini atau di sekitar lidah ini ketika tertelan tidak membatalkan karena bukan merupakan benda bawaan dari luar, dari dalam. Nah, hadirin dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah termasuk dalam hal ini adalah suntikan. Tuh. Jadi ini ikhtilaf nanti di dalamnya. Apakah donor darah termasuk membatalkan saum? Kemudian apakah suntikan termasuk insulin dan lain sebagainya termasuk membatalkan saum? Ini termasuk pembahasan para ulama kontemporer yang menyatakan batal dan tidaknya saum. Ternyata suntikan itu kalau seandainya suntikan tersebut yang disuntikan adalah kandungan air yang mengandung glukosa, dari glukosa itu bisa membuat stamina semakin kuat, energinya bertambah, maka dia dinyatakan sebagai pembatal saum. Sekalipun masuknya tidak melalui rongga yang 5. Masuknya dari sini, dari melalui jalur peredaran darah atau dari belakang atau dari manapun dari sini bisa ya. Termasuk impusan. Kalau impusan itu sebagai pengganti makanan maka membatalkan saum. Tapi kalau seandainya cuma disuntik dan tidak menjadikan energinya bertambah dan masuknya tidak dari rongga yang 5, maka para ulama menyebutkan tidak membatalkan. Namun tetap kehati-hatian kita selama saum. Diupayakan kita dalam keadaan sehat, tidak ada yang dimasukkan apapun di dalam tubuh kita selain yang dimakan diminum ketika sahur dan berbuka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam hal ini adalah obat tetes mata dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang apa yang harus dilakukan.
Yang harus dilakukan yang pertama, ketika batal karena makan dan minum, maka dia harus mengkodoknya. Ketika haid, dia harus mengkodoknya di bulan yang akan datang selain bulan Ramadan secepatnya. Jangan sampai menumpuk kodok itu di pertemuan Ramadan yang akan datang, dia hilang lagi. Nah, jadi nggak sempat lagi. Nah, sementara yang satu ini yang berbahaya ketika melakukan pembatal saum yang bernama berhubungan suami istri. Karena yang pertama, ketika melakukan hubungan suami istri secara sengaja di waktu dia berpuasa alias di siang hari, maka dia harus melanjutkan saumnya sampai selesai sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus mengkodoknya nanti di waktu yang akan datang. Yang ketiga, dia harus membayar kifarah. Membayar kifarah ini yang pertama adalah dia hendaklah memberikan memerdekakan seorang budak. Kalau sekarang kan tidak ada budaknya. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau berhenti satu fase, maka dimulai dari nol lagi menurut sebagian ulama. Capek itu luar biasa. Dan itu pernah terjadi dulu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya saumnya tidak bisa, kemudian memerdekakan tidak bisa, kemudian dia dengan catatan, kalau seandainya sekalipun punya uang, maka dia tidak bisa menggantinya dengan memberikan makan. Adapun dalam hadis, kamu tidak bisa memerdekakan budak, kamu tidak bisa saum 2 bulan lamanya, kamu bersedekah pun tidak ada yang mau menerima sedekah dari kamu. Nah, sementara dia orang mikir, kata Rasulullah, ya makan saja sama kamu. Artinya itu merupakan hukuman dari agama, dari syariat. Ketika dia batal dalam keadaan berhubungan suami istri, maka saumnya diteruskan, kemudian dia mengkodoknya, kemudian dia berpuasa selama 2 bulan penuh. Ya, kemudian tidak diganti nanti dengan bersedekah, karena kalau bersedekah itu enak sekali bagi yang punya uang, banyak uang itu enak. Melakukan itu ya udah kita sedekah saja, tidak begitu. Harus dijalankan dari yang pertamanya. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tentang hal-hal yang terkait dengan saum dan pembatal-pembatalnya. Nanti yang terakhir adalah tentang fidyah. Bagi yang sudah tua renta, bagi yang sudah punya penyakit yang menahun tidak pernah sembuh, sulit untuk sembuh, ketika tidak berpuasa maka tidak ada ketentuan dia harus qada, dia harus bayar fidyah dengan ketentuan dia memberi makan sejumlah dengan saumnya. Kalau seandainya dia 3 hari tidak saum, atau biasanya yang jompo itu atau yang sudah tua itu dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan tidak berpuasa, maka dihitung ketika berpuasa itu makan itu sahur dengan berbuka, berarti 2 kali makan. Dihitung 1 kali makannya berapa, kemudian dihitung 2, setelah itu kali 30 dan dibagikan kepada fakir miskin. Harus disampaikan kepada mereka. Kalau seandainya fakir miskinnya tersebut sekarang banyak yang memberikan makanan, ya nggak apa-apa, dikasih uangnya aja dengan sejumlah yang kita makan. Kalau kita biasa makan dengan nasi padang dengan jumlah 20.000, maka sejumlah itu sekali makannya. Tapi kalau kitanya biasa memakan dengan nasi kuning yang sangat kecil dengan harga 7.500, maka dengan 7.500 dikali 2. Sesuaikan dengan kebiasaan kita, kemudian diberikan. Dan boleh bagi yang memiliki keterbatasan biaya, dia membuat suatu dalam kuali besar, dalam nampan besar. Nah, lalu dihadirkanlah 60 orang ya, atau dihadirkanlah beberapa orang untuk menutupi fidyahnya. Jadi tadi fidyahnya 1 kali berbatal puasa, maka dia memberikan jatah makan untuk orang fakir miskin itu sesuai dengan keadaan 1 atau 2 kali. Kalau kita biasa 2 kali ya 2 kali. Tapi saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, itulah tentang pembahasan seputar syarat-syarat saum dengan pembatal saumnya, dan juga qada, kemudian fidyah dengan kifaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.